nama saya Mila Sartika. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Mataram. Di video kali ini saya akan membuat edukasi tentang cara pencegahan penularan penyakit virus corona yang sekarang sedang viral-viralnya atau yang sekarang sedang terjadi di dunia, di seluruh dunia. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video ini sampai akhir ya. Don't skip guys. Pertama, mengenal SARS-CoV-2. Sebelum kita membahas tentang apa itu COVID-19, ada lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu SARS-CoV-2. Sejak Desember 2019 lalu, telah terjadi peningkatan kasus pneumonia yang disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Penularan penyakit COVID-19 disebut pandemi, salah satunya karena wabah ini terjangkit di mana-mana. Sebagai langkah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan nama resmi dari penyakit virus corona dan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Sementara penyakit yang muncul disebut dengan COVID-19 dengan berbagai gejala yang dialami mulai dari demam, batuk, sulit bernapas, serta pneumonia. Kedua, definisi dari COVID-19. Virus corona adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan atau MERS-CoV dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV-2. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru-baru ini ditemukan. Penyakit baru ini belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus corona itu adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan ke manusia. 3. Gejala virus corona. Gejala COVID yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri seperti sakit tenggorokan, pilek, dan diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Dan beberapa orang terinfeksi tapi tidak mengalami gejala apapun, tetapi hanya merasakan tidak enak badan. Dan beberapa orang, sekitar 80%, pulih tanpa harus perlu perawatan khusus. Setidaknya 1 dari 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Seperti orang tua yang memiliki masalah medis yang mendasarinya seperti darah tinggi, diabetes, dan gagal jantung yang lebih mungkin untuk mengembangkan virus COVID-19 ini. Orang yang demam, batuk, dan kesulitan bernapas harus cepat ditangani. Keempat, penyebaran virus corona. Orang dapat tertular COVID-19 ini melalui orang lain yang memang pada awalnya orang ini sudah terkena virus tersebut. Penyakit ini dapat menyebar melalui hidung atau mulut ketika seseorang yang terkena virus ini mengalami batuk ataupun bersin. Nah, kemudian percikan ini menempel pada benda atau permukaan dari sekitaran orang. Orang lain kemudian terkena virus ini karena menyentuh benda di mana virus tersebut telah menempel. Kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu untuk menjaga jarak dari orang lain sekitar 1 meter atau 3 cm. 5. Tanda-tanda terjangkit virus corona. Tanda-tanda umum diantaranya yang pertama, infeksi atau gejala pernapasan yaitu sesak napas atau kesulitan bernapas. Yang kedua, demam. Dan yang ketiga, batuk. Pada kasus yang lebih parah, infeksi ini dapat menyebabkan yang pertama pneumonia, yang kedua sindrom pernapasan akut, yang ketiga gagal ginjal, dan yang keempat adalah kematian. 6. Cara pencegahan penularan virus corona. Cara pencegahan penularan penyakit virus corona ini, yang pertama adalah mencuci tangan secara teratur sebelum makan ataupun setelah memegang benda dari luar. Tonton videonya setelah ini. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes.
Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan. Sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Kemudian yang kedua itu menutup mulut ketika batuk atau bersin. Yang ketiga, tetap menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Dan yang keempat adalah hindari kontak dekat dengan seseorang yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga penyakit ini juga cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, saya Mila Sartika. Mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya. By the way, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan follow Instagram aku juga ya. Bye-bye. Thank you guys.